9, 790, 991 terdakwa Eko Susto, Kaijo dan Yulis kembali dan menyatakan kalau putusannya dibaca sama-sama bertiga dan kalau bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa menyatakan waktu mati dan tidak memberikan dakwaan. Untuk terdakwa Yulis memang menunjukkan dakwaannya untuk menunjukkan saksi sebagai saksi Yoga Prastia Radika, saksi Irwan Ida Saputra, saksi Nurhalik, saksi Relati Endang Supriarto yang masing-masing di bawah sumpah dari saksi Eko Sudarito dan Pak Yoris Wanita tadi sumpah, di mana keterangan para saksi terhadap dalam putusan dengan yang berjalan. Keterangan para saksi terdakwa Yulis merupakan tidak keberatan terhadap para saksi. Juga didengar keterangan ahli Syafruddin Prawira Negara Muhammad Fadil bin Mansur, Dr. Ahmad Reddy yang semuanya termuat dalam putusan yang dibacakan. Memang bahwa para terdakwa telah digunakan keterangannya yang termuat dalam putusan. Memang bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringan yaitu saksi Joko Yuni Nasipan Ahmad dan juga telah mengajukan ahli yang ringan yaitu ahli Ahmad Zailani Lubis di bawah sumpah. Memang bahwa telah diajukan barang bukti untuk Julius area perkebunan seluas 11,52 hektar untuk Pak Suparno dari satu lembar kwitansi asli sama Suparno sampai dengan area perkebunan kawasan hutan seluas 41,92 hektar lahan seluas 6,35 hektar. Memang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di bawah Pak Prabowo sebagai berikut. Pak Prabowo termuat dalam putusan yang dibacakan. Memang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para terdakwa dapat menyatakan bahwa pidana yang didakwakan kepadanya. Memang bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh penuntut umum mendakwa bentuk substitusi solidaritas, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 ayat 2 junto pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dalam pasal 78 ayat 3 junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja junto pasal 55 yang maksudnya adalah setiap orang yang sengaja yang mereka melakukan atau serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan dan atau membeli kawasan hutan secara tidak sah. Memang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Satu, unsur setiap orang memang bahwa terhadapkan terdakwa Eko Sudarito, Suparno Hadiraharjo dan Julius Zalku alias Nias yang sudah menggunakan identitasnya dan di selama persidangan mampu menjawab sendiri pertanyaannya dan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak ada error personal, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi yang dengan sengaja mereka melakukan terus serta melakukan perbuatan mengerjakan menggunakan atau membeli kawasan hutan secara tidak sah. Memang untuk terdakwa Eko Sudarito memang bahwa tindakan terdakwa pada tahun 2014 membeli lahan seluas 6 hektar di Desa Sungai Lino, Kecamatan Siakcil, dari saudara Hermanto seharga 44 juta rupiah dengan kemudian diketahui lahan yang dijual saudara Hermanto bermasalah dan kemudian terdakwa mendapatkan lahan pengganti seluas 6 hektar di lokasi yang berbatasan dengan saksi Yulis Zalku
Kemudian pada bulan Desember terdakwa menyuruh saksi Paijo Reswandi untuk membuka lahan sebesar 6 hektar miliknya dengan upah sebesar 3 juta per hektar. Dan kemudian saksi Paijo Reswandi menyewa berat dan akan membersihkan lahan. Setelah lahan milik terdakwa menjadi bersih dan bisa ditanami dengan bibit kelapa sawit, kemudian terdakwa langsung menanami lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit, di mana terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri. Lah terdakwa membeli lahan, saudara Hermanto dan kemudian membuka kawasan hutan untuk dibangun di kawasan kelapa sawit, sehingga terdakwa lain memiliki kawasan hutan. Memang bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa telah mengetahui bahwa lahan terdakwa merupakan kawasan hutan karena petugas KPH Bali sudah melakukan sosialisasi pada terdakwa, saksi Paijo dan sebagian masyarakat setempat. Di mana pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2020 terdakwa saksi Paijo Reswandi melakukan kelompok tani, kemudian berusaha mengurus empat lahan terdakwa dengan kelompok tani agar dikeluarkan dari kawasan hutan dengan membayar sebesar 3 juta rupiah per hektar. Namun sambil mengurus empat, terdakwa tetap melakukan usaha membuka lahan dan penanaman bibit kelapa sawit, sehingga terdakwa sengaja membuka dan menanam lahan dengan bibit kelapa sawit sehingga majelis ini merupakan berbagai sengaja. Menurut terhadap lahan terdakwa telah dilakukan inspeksi oleh ahli Syafruddin Perwira Negara SP. Nah, hasil keseluruhan lahan seluas 6,35 hektar tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap, dan pada saat melakukan pembukaan dan pengawasan kawasan hutan terdakwa tidak memiliki izin di bidang kehutanan atau izin di bidang perkebunan dari instansi atau lembaga terkait. Memang tindakan terdakwa yang pada terdakwa Suparno yang pada akhir tahun 2019 membeli lahan seluas 40 hektar dari Didi Effendi selaku kepala desa Sultan Luna melalui saksi Paijo Reswandi senilai 100 juta rupiah, dan kemudian setelah lunas dibayar dan terdakwa memerintahkan saksi Paijo untuk membuka 20 hektar lahan tersebut dengan cara disketing untuk dijadikan kebun kelapa sawit dengan biaya sebesar 120 juta rupiah. Dan kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa membeli sebanyak 3.000 batang bibit kelapa sawit jenis kapas yang ditanam pada bulan September 2022 pada bulan September 2020. Sedangkan sisa lahan sebesar 20 hektar terdakwa teknis sendiri menggunakan alat berat yang disewa pada tanggal 27 November 2020. Dan setelah lahan distek kemudian pada bulan Januari 2021 terdakwa kembali dengan 3.000 batang bibit sawit jenis topas yang terdakwa beli pada bulan 9 di mana terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendirilah membeli lahan dari kepala desa dan kemudian membuka kawasan hutan diubah menjadi kebun kelapa sawit sehingga terdakwa lain di kawasan hutan. Memang bahwa pada tahun 2020 terdakwa sudah melakukan sosialisasi dan kemudian pengurusan kembang. Memang terhadap lahan terdakwa telah dilakukan juga oleh ahli Syafruddin Perwira Negara yang hasil keseluruhan 192 hektar tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi tetap, dan pada saat melakukan pembukaan atau penguasaan hutan terdakwa tidak memiliki izin di bidang lahan atau bidang perkebunan dari instansi atau lembaga terkait. Terdakwa Yulis menerima tindakan terdakwa Yulis pada hari Kamis tanggal 28 November 2021 membeli 12 hektar lahan di Sungai Lima, Kecamatan Kecil, Kabupaten Provinsi Riau dari saksi Paijo Reswandi. Dan pada hari Selasa kemudian terdakwa membeli Selasa tanggal 29 November 2021 kembali membeli lahan seluas 6 hektar seharga 30 juta rupiah, sehingga lahan ini dimiliki terdakwa sebesar 18 hektar. Kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa memerintahkan saksi Paijo Reswandi membuka lahan dengan cara staking dengan mengangkat berat secara bertahap. Awalnya lahan dibersihkan 4 hektar dengan upah sebesar 26 juta rupiah. Setelah diselesaikan pada bulan Januari 2022 kemudian lahan ditanam di kelapa sawit terdakwa, di mana pekerjaan pembersihan terakhir dilakukan di bulan Mei juga dilakukan oleh saksi Paijo Reswandi seluas 8 hektar, namun baru ditanam di sawit seluas 4 hektar karena kondisi keuangan terdakwa, di mana terdakwa lah dengan sendiri membeli dari kepala desa kemudian membuka kawasan hutan berubah menjadi kelapa sawit. Ini membawa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2022 terdakwa sudah diajak ketemu untuk mengurus MK yang tidak disetujui terdakwa. Memang bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa lahan terdakwa merupakan kawasan hutan, namun terdakwa membuka lahan yang juga menanam bibit kelapa sawit sehingga terdakwa sengaja membuka dan menanam lahan
dengan bukti tersebut sehingga majelis ini berpendapat dalam sengaja. Ini membawa terhadap lahan terdapat pada dalam GPS oleh Ali Syafri Peradilan Negara SP menghasil keseluruhan lahan seluas 11,52 hektar tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan produksi tetap, dan pada saat melakukan pembukaan dan penguatan lahan hutan terdapat tidak memiliki izin di bidang perhutanan atau izin di bidang perkebunan dari instansi atau menteri terkait. Memang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sudah terpenuhi. Ini bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 5 pasal 2009 yang berubah terakhir dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja untuk pasal 5 terpenuhi, maka terdakwa harus menyatakan waktu secara sah dan meyakinkan bisa berbeda sebagaimana dalam dakwaan mereka. Memang bahwa oleh karena pemberi yang telah terbukti maka dalam subsidi dan seterusnya tidak pertimbangan lain. Memang bahwa menjadikan pertimbangan pembelaan para terdakwa. Memang bahwa untuk pembelaan Suparno dua alasan yang diajukan yaitu pertama, para terdakwa telah membeli lahan tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan sehingga terjadi kesalahgunaan kawasan hutan yang digunakan sebagai lahan pertanian sebelum akan diresahkan. Terdakwa Suparno ada tambahan bahwa para terdakwa terdapat hubungan perdata atas bidang tanah yang dikuasainya berdasarkan SK RPT atau surat kuasa tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sumberino, sehingga dalam penindakan dan namanya harus didahulukan untuk perkara perdata dan memperkarakannya sebagai ingkrah. Memang terhadap alasan kedua bahwa ada hubungan perdataan bidang tanah, majelis tidak bahwa karena tidak ada sengketa terhadap lahan tersebut. Sedangkan untuk alasan pertama bahwa sudah ada undang-undang cipta kerja tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan. Memang bahwa majelis mempertimbangkan terlebih dahulu perihal keterlanjuran pembangunan kawasan hutan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 110 A pasal 110 Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020 merupakan solusi dari pemerintah untuk menciptakan kepastian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, di mana pengelolaan tersebut memberikan kepastian hukum terkait dengan kondisi bahwa kebun atau taman yang sudah terbangun yang mempunyai izin usaha, kebun atau taman yang sudah terbangun yang tidak mempunyai izin usaha, dan kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun milik masyarakat sekitar kawasan hutan yang sudah tinggal lebih dari 5 tahun dan menguasai lahan maksimal 5 hektar, di mana pengaturan menjadi pidana dalam hal terjadi keterlanjuran di mana pengaturan pidana penjara dalam hal terjadi keterlanjuran merupakan opini remedium yang harusnya dijatuhkan pidana negara. Terhadap tersebut majelis menilai di mana frasa penting dalam keterlanjuran sebagaimana yang didalamkan pasal 10 A maupun 110 B Cipta Kerja adalah kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun pada saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Sehingga majelis berpendapat bahwa untuk kawasan kebun atau tambang yang setelah tanggal 2 November 2020 terus melakukan kegiatan dalam tahap pembukaan lahan atau proses pengolahan lahan yang dilakukan tanpa memiliki izin majelis hakim sependapat dengan ahli Rahmat Redi bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk dalam keterlanjuran dan oleh karenanya dapat dipidana. Di mana dalam perkara aku, para terdakwa masih melakukan proses pengerjaan dan penanaman bibit sawit setelah tanggal 2 November 2020. Oleh karena prinsip ultimum remedium kejatuhan pidana denda tidak dapat dilakukan dalam perkara aku. Menimbang bahwa daripada itu majelis menilai bahwa dalam perkara aku ada sedikit campur tangan dari aparat desa dalam melakukan kawasan hutan, di mana dalam perkara para terdakwa ada peran Didi Effendi untuk perkara Yunus Mafia
ulang untuk perkara Suparno, ada peran Didi Effendi selaku Kepala Desa Sumelino yang menjual tanah kepada Suparno melalui peraturan Paijo. Sehingga pledoi tersebut tidak dapat mematahkan pendapat majelis hakim bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi dakwaan pidana umum dan oleh karenanya pledoi tersebut harus tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan. Bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana sebagai alasan benar dan atau alasan lemah, serta para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Memang bahwa selain daripada tujuan pemidana bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku para terdakwa, serta mencegah para lain yang berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan perlakuan para terdakwa maupun kepentingan masyarakat. Memang bahwa berdasarkan surat pertimbangan tersebut di atas, maka akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sesuai dengan putusan. Ini membawa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif pidana dan denda, maka pada terdakwa selain menjadi pidana penjara juga menjadi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar menjadi dengan pidana umum. Ini membawa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini membawa oleh karena para terdakwa ditahan dan alasan penahanan terhadap para terdakwa di atas alasan yang cukup dan para terdakwa sudah diberikan penangguhan penahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa untuk ditahan. Memang bahwa terhadap barang bukti atau pertimbangan sebagaimana dalam putusan, memang bahwa untuk bukti tahan sesuai dengan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang 18 tentang pencegahan dan pemberantasan pengusahaan hutan, di mana barang bukti berupa kabut dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dikembalikan kepada pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. Memang bahwa untuk menjatuhkan pidana para terdakwa didahulukan terdakwa keadaan memberatkan perbuatan terdakwa serius karena merusak lingkungan hidup. Perbuatan para terdakwa untuk program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keadaan yang meringankan para terdakwa berstatuskan persidangan mengakui status perbuatannya, para terdakwa belum pernah dipidana. Ini membawakan para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibuat untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dakwaan primer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan putusan ini. Mengajukan penetapan terdakwa Eko Suriko Suparno Hadir Harjo dan Yulis Zaluku alias Nias secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan primer umum, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti area perkebunan seluas 11,52 hektar Yus area perkebunan kelapa sawit seluas 41,92 dalam perkara Suparno dan area perkebunan seluas 6,35 hektar dan terdakwa Eko dirampas untuk negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai fungsinya. 1 lembar kwitansi atas nama Suparno Hadir Harjo kepada Paijo sampai dengan bukti 1 bunyol fotokopi yang dilegalisir berupa surat keterangan riwayat pemilikan pengurusan tanah dari Kepala Desa Sumelino nomor SKN PT Desa 2020 A1 1059/2020 dirampas untuk tetap terlampau dalam berkas perkara, membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan masing-masing sebesar 5 miliar rupiah.
Demikian diputuskan hari ini dalam sidang terbuka umum oleh majelis hakim dibantu oleh panitera pemimpin dihadiri penuntut umum dan para terdakwa. Terhadap putusan tersebut, para terdakwa maupun penuntut umum punya hak yang sama untuk terima putusan pikir-pikir dalam waktu 7 hari atau langsung saat hari ini menyatakan banding. Ada pengacaranya kalau maksudnya. Ya. Terima kasih ya. Saya mewakili dari para terdakwa. Dalam hal ini kami menyatakan banding. Karena kedua belah pihak mengajukan banding, putusan akan diperiksa kembali di pengadilan itu Pekanbaru dan pemeriksaan perkara atas nama para terdakwa sidang dimulai. Dari keadilan berdasarkan hubungan yang maksa. Pengadilan Negeri melalui perkara pidana dengan cara bersama-sama pertama dibutuhkan perkara terdakwa namanya bagi garis izin terkait melakukan putusan dan pembacaan. Terdakwa ditahan berdasarkan pada Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023 dan penahanan terdakwa dikabulkan sejak tanggal 2023 hari ini. Terdakwa didampingi oleh Eka Wanti SH dan kawan-kawan Law Office Eka Wanti yang sesuai berdasarkan surat kuasa sejak tanggal 22 Desember 2023. Pengadilan tersebut membaca penetapan pendapat berkas perkara dan surat yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-bukti yang diperiksa. Setelah mendengar pembacaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut, amat terbuka terdakwa putusan dan yang dibacakan. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidi lingkungan. Setelah mendengar pembelaan terdakwa penasihat hukum terdakwa yang pada kuatnya sebagai berikut menyatakan bahwa menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya menyatakan sudah tuntutan jaksa penuntut umum berkali umum atau menyatakan menolak sudah dinyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak terima, menyatakan Kayu Rismadi tidak dapat dipersyaratkan dengan berdasarkan surat tuntutan tersebut, membebaskan Kayu Rismadi dari seluruh tuntutan hukum atau setidaknya berdasarkan susunan CPS ayat 20 melepaskan Kayu Rismadi dari seluruh tuntutan hukum, membebaskan dia negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut terhadap pembelaan terdakwa yang berada sebagai menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa maupun pidana. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Ini membawa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didapatkan terdakwa surat dapat sebagai dapatkan pengambilan putusan dan dibacakan. Dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 78 ayat 2 dibacakan memulai dari undang-undang kehutanan Junto pasal 78 ayat 3 Junto 50 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Memang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa telah mengembalikan seluruh terdakwa telah mengajukan perdata dan telah diputuskan setelah tertanggal 20 Desember 2023 yang amannya menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima pemerintahan penuntut umum untuk pemeriksaan terdakwa dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Memang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Almudoro Eko Sabto, Edi Sutrisno, Nurhalik Sakti, Pel Endang Supriyatno, Julius Sertifu dan Suparno Hadi Raharjo. Juga telah didengarkan keterangan ahli yaitu Syafruddin Prawira Negara SP Muhammad Fadi dan Ahmad Redi, dan juga sudah didengarkan keterangan terdakwa. Memang bahwa terdakwa juga telah meminta saksi yang mendengar itu Joko Budi, Nasib Terdakwa Sri Hadiati. Juga telah didengarkan keterangan ahli yaitu ahli pidana. Memang bahwa
penuntut umum memberikan barang bukti yaitu suatu unit ekskavator merek Hitachi ZX110 MF yang barang rusak area perkebunan dalam kawasan hutan seluas 1,5 hektar. Membawa terhadap barang kita dilakukan di daerah dan menjelaskan terdakwa dan aktivitas suatu merek perkebunan yang secara aku. Ini membawa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum membawa persoalan yang berjalan. Di membawa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat menyatakan pelanggaran tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ini membawa pelanggaran terdakwa didakwa oleh pembunuhan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam dakwaan tunggal yang unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan dan akan memiliki kawasan hutan secara tidak sah. Membawa telah dihadapkan terdakwa Paijo Riswandi yang sudah membedakan identitasnya dan selama persidangan bahwa Yosua adalah hakim dan penuntut secara lancar. Oleh karenanya tidak ada dalam pasangan atau usul ini ini. Yang membawa tindakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20. Ini membawa pada bulan Maret 2023 saudara Safri Sumarso menjadi milik lahan milik Kisaroni sekitar 9 yang berarti Sumarso Kamis dengan pada saat mengerjakan yang dalam kepala dan ada pada yang satu ini pada saudara Safri menggunakan emas membahas soal yang mengatakan pada saat melakukan perjalanan tersebut saudara Safri Sumarso sudah taman terdakwa dan dalam menyatakan bahwa tersebut sudah sehingga saat itu terdakwa yang bersaudara Safri Sumarso membahas pada yang terdakwa dengan Safri Sumarso Kisaroni dan belum dari Safri tidak kalah dari yang terdakwa di mana terdakwa beliau menawarkan yang sesuatu hektar yang akan dikerjakan oleh Safri Sumarso bahwa lahan yang ditunjukkan bahwa kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membuka lahan pengganti tersebut menggunakan alat berat dan terdakwa meminta kepada Safri Sumarso untuk mengerjakan itu dengan syarat dengan upah sepeda motor yang Safri Sumarso yang disetujui oleh Safri Sumarso bahwa setelah membuka lahan milik Safri Sumarso terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli lahan milik Suparno dan saksi Yulis di mana setelah menjadi perantara dalam jual beli kemudian terdakwa lahan membuka lahan dengan cara membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat tersebut yang kemudian saksi Suparno dan Yulis setelah bersih kemudian dapat penanganan mencari di lahan yang sudah dibeli yang difasilitasi oleh terdakwa. Memang bahwa cara terdakwa membersihkan lahan saudara Safri adalah dengan cara menyewa satu unit ekskavator ZX110 MF dari tanggal 7 Oktober. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Yulis untuk memindahkan alat berat dari pembukaan maupun untuk mengerjakan lahan Safri Sumarso. Memang bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa telah mengetahui bahwa lahan yang dibersihkan oleh terdakwa merupakan kawasan hutan karena tugas rakyat lalu sudah memberikan sosialisasi kepada terdakwa, saksi Paijo Riswandi dan sebagian masyarakat setempat. Ulang, saksi Suparno. Dan sebagai masyarakat setempat. Di mana pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa saudara Suparno dan anggota kelompok tani kemudian berusaha mengurus empat lahan milik kelompok tani yang dikeluarkan dari kawasan yang menjadi pendidikan kita. Namun sambil mengurus empat, terdakwa tetap melakukan usaha pembukaan lahan dan pembukaan lahan sehingga terdakwa dengan sengaja membuka lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit sehingga melakukan perbuatan kesengajaan. Ini membawa terhadap lahan yang dibuka oleh terdakwa korban oleh ahli suatu peralihan negara dan hasil
lahan seluas 1,53 hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi kota dan ada terdapat melakukan pembukaan ke kawasan hutan. Saudara Syafruddin Simanjuntak tidak memiliki perluan dari instansi atau menteri terkait. Dengan demikian, unsur mengerjakan kawasan hutan secara tidak sesuai. Memang oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan ini maka terdakwa harus dinyatakan terpublish secara menyebutkan bersama pihak sebagaimana yang dakwaan juga. Ini membawa dalam dugaan yang bahwa terdakwa menyatakan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan dengan alasan bahwa lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa belum ditetapkan sebagai kawasan hutan dan masih terus menunjukkan dari pemerintah bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena sudah mengikuti terlanjur pengguna utama di dalam kawasan hutan sebagaimana SK nomor 10 dari KWHK dari Sekjen 1/10/2022 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan tahap 8. Memang bahwa terhadap pembelaan tersebut memang bahwa untuk pembelaan pertama bahwa lokasi tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa belum ditetapkan sebagai kawasan hutan memang proses pemerintah dan dari tersebut Majelis Hakim sependapat dengan ahli Ahmad Reddy di mana penunjukan kawasan hutan provinsi Riau sudah dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 173/TPS/PNB/1986 tanggal 6 Juli 2006 yang telah ditunjuk kawasan hutan di provinsi Riau seluas 9.456.160 hektar, di mana penetapan tersebut sudah sesuai dengan rezim hukum pada saat ditetapkannya kawasan hutan tersebut. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa penetapan tersebut tidak lagi diperlukan sehingga periode tersebut tidak dapat diterima. Untuk periode kedua bahwa terdakwa tidak dipidana dan mengikuti keterangan tersebut, memang bahwa keterlanjuran sebagaimana sebelumnya bahwa ada 110B tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang hidup, di mana penentuan jatuhan pidana dalam satu keterlanjuran terhadap hal tersebut bisa menilai rasanya sama dengan sebelumnya bahwa kawasan kebun atau taman itu sudah terbangun pada saat undang-undang cipta kerja disahkan pada tanggal 2020 sehingga menurut bahwa kawasan kebun atau taman yang setelah tanggal 2 November 2020 terus dilakukan kegiatan di hutan proses pengolahan dan izin pemanfaatan hutan dari sependapat dengan ahli Ahmad Reddy yang tersebut tidak termasuk dalam keterlanjuran penggunaan kawasan hutan yang terdakwa dapat dijadikan dalam perkara Papua. Terdakwa membuka lahan di tahun 2000 Juni 2023 maka tidak dapat dikenakan mencipta kerja. Bahwa dalam perkara Papua ada campur tangan aparat desa dalam dugaan kawasan dimana dalam perkara ini Pak Ijo tidak hanya berperan sebagai orang yang membantu di Effendi sebagai kepala desa untuk menjual tanah, dan juga dia yang menunjukkan kepada orang yang ada sengketa lahan sehingga kewenangan terdakwa sangat besar di final. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa seluruh pembelaan tersebut tidak dapat diterima oleh pihaknya akan diperhatikan. Memang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menunjukkan jawab pidana dari sebagai alasan cemaran dan alasan maaf serta tidak mengambil bertanggung jawab mengatakan bahwa yang bermasalah dan tidak pidana. Memang bahwa selain daripada itu tujuan pembelaan bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas terdakwa, tujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan atas kepentingan ekonomi dan masyarakat.
Oleh karenanya terhadap terdakwa menjatuhi pidana penjara yang lamanya termuat dalam putusan. Dimulai dengan ancaman pidana terdakwa melakukan pidana maka terdakwa dan menjatuhi pidana penjara dan melakukan pidana penjara. Ini membawa dalam keterangan terhadap terdakwa yang sama kawasan harus dikenakan seluruh dari pidana. Ini membawa karena permohonan penahanan terdakwa dan terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa penahanan maka ditahan. Memang terhadap barang bukti yang punya hasil tersebut terhadap barang bukti ekskavator kita CZ-10 di mana sudah dapat dibuktikan siapa pemiliknya dan tanggung terdakwa dan pemiliknya itu saksi satu yang tidak mengetahui pola yang bersangkutan maka barang bukti yang akan dikembalikan kepada yang berhak itu saksi satu memang bahwa terhadap barang bukti berupa area kawasan hutan yang sebesar 1,53 hektar sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan yang barang bukti berupa kebun dan penggunaan hutan secara tidak sah yang dikembalikan kepada pemerintah untuk diletakkan kembali sesuai dengan fungsinya. Memang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa bersama dengan program pemeriksaan yang dilakukan pelestarian lingkungan hidup. Memang bahwa terdakwa lah yang mengatur perdagangan tanah di desa Sungai. Ada yang mengingatkan terdakwa bersangkutan kesenangan mengambil serta besar perbuatannya terdakwa berpidana. Memang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus diberikan pulang untuk membayar memperhatikan dakwaan tunggal umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang acara pidana serta peraturan yang berkaitan dengan putusan ini. Mengadili satu tindakan terdakwa yang diresmikan secara sah dan diyakinkan sah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dapat Undang-Undang Umum. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp1 dengan hukuman pasal tidak tersebut tidak dibayar maka tidak diterima pidana hukuman selama 1 bulan. Menetapkan penangkapan penahanan setelah dijalankan oleh terdakwa di Pengadilan Sumber yang tidak menentukan menetapkan terdakwa ditahan. Menetapkan barang bukti berupa setiap ekskavator warna orange merek Hitachi tipe CFX 110 MF dalam kembali prestasi satu area perkebunan seluas 1,53 hektar dirampas untuk negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. Membebankan biaya perkara terdakwa sebesar Rp5.000. Mungkin diberikan dari terdakwa hukum majelis hakim bantuan alternatif sebagai terdakwa penasihat hukumnya dan penuntut gitu ya. Terhadap putusan tersebut terdakwa punya hak dan penuntutnya hak sama untuk terima putusan dipikir dalam waktu 7 hari atau sekarang langsung menyatakan banding. Sekarang ada pembicaraan silakan menurut langsung. Ya, terima kasih ya Bu ya. Izin setelah mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, kami keberatan dan kami nyatakan banding di persidangan ini langsung. Oke, karena satu menyatakan banding, satu menyatakan pikir, putusan dilakukan diperiksa kembali di pengadilan tingkat baru. Maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hijau dinyatakan selesai kan? Putusan nomor 788 dari Komisi dari Komisi 2020 dari PNS demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Mulai dengan kriminalis yang memiliki perkara pidana dan acara pemeriksaan biasa dalam tahap pertama tahun putusan sebagai dulu dalam perkara terdakwa nama lengkapnya Nofrianto alias Dombeng yang dikasih nomor dalam putusan yang dibacakan. Terdakwa ditahan dalam tahanan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 21 Desember 2023. Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan penahanan sejak tanggal 21 Desember 2023. Terdakwa didampingi oleh Dr. Andis Kesarhan Widianto dan kawan-kawan advokat pada kantor hukum Andis dan Partner dan terkuasa khusus tanggal 29 November 2023. Pengadilan tersebut membicara penetapan berkas perkara dan surat yang bersangkutan. Setelah mendengar
dan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Selama mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penghuni pada proses berikut, amar putusan pemotongan putusan yang dibacakan. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Pidana selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah terdakwa tahan dan denda sebesar 1 miliar yang rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Setelah mendengar pembelaan terdakwa masuk pembelaan dakwaannya sebagai berikut: 1. Memeriksa status bukti persidangan, menerima nota play sangat kualitatif mesin hukum, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama pidana sebagai pembelaan tuntutan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan hukum, atau berpisah ke tempat lain mohon putusan seadil-adilnya. Setelah mendengarkan laporan penuntut terhadap pembelaan terdakwa yang pada poin sebagai berikut: menolak nota pembelaan dari penasihat hukum dan mengabulkan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal pemilu 2024. Setelah mendengarkan laporan terdakwa melalui penasihat hukum terhadap laporan penuntut pada pokoknya tetap pada periode ini. 5. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut dakwaan dan surat dakwaan sebagai berikut: surat dakwaan termohon putusan yang dibacakan, dakwaan yang berbentuk alternatif. Pertama, melanggar pasal 78 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan yang sebagaimana dibuka dengan pasal 78 ayat 3 junto 50 ayat 2 A Undang-Undang Cipta Kerja junto pasal 55 ayat 1 pasal 1 bawah pidana. Atau kedua, pasal 92 ayat 1 huruf B junto pasal 17 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 92 ayat 1 huruf A junto pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bawah pidana. Ini membawa terhadap dakwaan penuntut terdapatlah menyatakan tidak akan memberikan. Ini membawa untuk memberikan dakwaannya penuntut memberikan saksi sebagai berikut: saksi Yoga, Eko Ismantor, Mahyudin, Jul Supriyanto, Muhammad Yusuf, Bambang Subagio, Amarudin, Syafri Hadi Hamidah. Ini membawa telah didengar juga keterangan ahli Ilham Handoko, ahli Jawa Bagus Makono, dan Dr. Ahmad Reddy. Ini membawa belum telah memberikan surat keterangan, membawa terdapat dengan keterangan yang sebagaimana dalam putusan. Ini membawa terdapat tidak mengajukan saksi yang meringankan, memang bahwa terdapat mengajukan ahli yaitu saksi Norton Effendi Maru yang dicatat dalam putusan yang dibacakan. Ini membawa telah diajukan bukti surat dalam peraturan PDW yaitu SK Menteri Panduan Nomor 1 di kawasan yang tidak memiliki perizinan di bidang hukum tahap 12 surat izin kerjasama tahun 2012 antara Mahasiswa dan Kawan terdakwa disalah dan informasi penggunaan tanah dari BPN Provinsi Riau, surat keterangan yang ditayangkan oleh Pak Desa Zubudrom, surat keterangan di pasal hak asuransi konservator yaitu dengan informasi tahun 2021 surat Hitachi 27 2022 dan Hitachi tanggal 20 tahun 2022 kita bicara dari Tahika.id digunakan menjadi salah penanggalan penuntutan tanggal 20 Oktober 2021 di Situs Sawit Timbul kita saya melakukan di saksi administratif dinamnya pengajuan MK yang dilakukan oleh Yusuf. Dia membawa penuntut membantu barang bukti dari satu unit lembar perintah transfer permakatan sampai satu unit monitor alat berat Hitachi Hitachi 100 dan sebuah kunci panah. Ini membawa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan oleh badan sita berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdapat dengan ini membawa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diberikan kepada fakta tersebut apapun termakan putusan dan dianggap berjalan. Ini membawa selanjutnya menjelaskan mempertimbangkan apakah berdasarkan tersebut dapat menyatakan pidana yang dilakukan. Ini membawa oleh karena terdakwa didakwa oleh penuntut melakukan berbagai alternatif. Majelis hakim tidak sependapat menentukan penuntut dan menilai langsung dakwaan oleh ke-1 sebagaimana yang terdapat di 8 ayat 2
junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan yang sebenarnya diubah dengan pasal 83 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 yang maksudnya adalah setiap orang dengan setiap mereka yang melakukan turut serta melakukan perbuatan mengajarkan, menggunakan dan atau membunuhi kawasan hutan secara tidak sah. Memang buat terdapat sulit-sulitan berkata seperti itu bahwa setiap orang membuat dihadapkan atau melakukan SBM dengan biasa dalam mereka itu kan dilakukan oleh yang bersangkutan dan dalam persidangan terdapat secara jasmani rohani sehingga tidak ada kesana dengan demikian yang dengan sengaja mereka yang melakukan yang belum melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengajarkan, menggunakan dan atau membunuhi kawasan hutan secara tidak sah. Ini membawa tindakan terdakwa yang pada tahun awal tahun 2018 terdapat ditarik oleh saudara saksi Muhammad Yusuf untuk bekerjasama untuk membangun kebun kelapa sawit. Karena saksi Muhammad Yusuf memiliki lahan seluas 300 hektar hasil warisan orang tua yang dikerjakan musuh pengeja yang selalu bergaul. Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bekasi yang disambut terdapat terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Muhammad Yusuf untuk bekerjasama dengan Jokowi 2018 akan terdakwa sebagai pembinaan dan saksi Muhammad Yusuf yang akan mengejar lahan. Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf membeli 3 unit eksavator pada terdakwa dengan perjanjian pembelian eksavator menjadi modal pembukaan lahan, di mana pada sekira Juli 2018 saksi Muhammad Yusuf sudah memasukkan 2 alat berat di eksavator miliknya yang menjadi terdakwa, di mana kerja alat bukti arahan saksi Muhammad Yusuf untuk kegiatan membuat cleaning di lokasi mengimas timbangan kemudian melakukan stacking dan menjadi secara bertahap sebelum awal tahun 2020 sampai tahun 2020 perjalanan itu memblok tanaman yang mana kita sudah mulai tengah sekitar 5 bulan kemudian kita disediakan oleh saudara Yusuf. Lain juga diberikan oleh Pelawan yang terkait dengan tersebut, di mana pada saat melakukan penggerbekan oleh penyidik Polri 2 alat berat dalam masih kondisi bekerja melakukan penggerbekan. Membawa saksi Muhammad Yusuf sempat memberi terdakwa bahwa lahan yang sedang dikerjakan masuk ke dalam kawasan hutan, dan saksi Muhammad Yusuf juga meminta tambahan kepada terdakwa untuk mengurus tempat agar dikeluarkan dari kawasan hutan. Namun saat mengurus tempat pengelolaan lahan dari kawasan hutan, saksi Muhammad Yusuf tetap membuka lahan dan kemudian mengambil kelapa sawit, sehingga terdakwa sebagai modal mengetahui bahwa lahan yang dibuka saksi Muhammad Yusuf merupakan kawasan hutan dan tetap membiayai pekerjaan saksi Muhammad Yusuf tetap membuka lahan dan menanam lahan yang dibuka kelapa sawit sehingga merupakan saja yang membawa terhadap lahan yang diolah oleh saksi Muhammad Yusuf dan bekerjasama dengan terdakwa telah dilakukan mengkoti jika oleh ahli Sam Ilham dengan hasil keseluruhan lahan seluas 223,32 hektar tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi tetap dan pada saat melakukan pembukaan dan kawasan terdakwa tidak memiliki terdakwa dan saudara Muhammad Yusuf tidak memiliki izin di bidang perhutanan atau izin perkebunan dari instansi atau menteri yang terkait dengan demikian untuk terserta di kawasan hutan telah sah. Ini membawa karena saudara itu oleh pasal 78 ayat 2 junto pasal 52 ayat 2 huruf A Undang-Undang Kehutanan junto pasal 78 ayat 3 junto pasal 52 ayat 2 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja junto pasal 55 ayat 1 huruf A terpenuhi, maka terdakwa telah dilakukan bukti secara sah yang meyakinkan syarat tidak sebagaimana dalam dakwaan. Namun bahwa dalam pembelaannya bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagai terdakwa dengan alasan bahwa fakta bahwa terdakwa ada sebagai modal sebagai pembelaan apalagi penangkapan, fakta bahwa saudara Muhammad Yusuf selaku pemerintahan telah mengikuti status UUD Undang-Undang Cipta Kerja dan Universitas Negeri Cipta Kerja dan telah mendapatkan surat keputusan SK Menteri Kehutanan nomor 1156 dari Men LHK dan Sekjen dari Hukum titik 1 dari 11 dari 2023 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan dan di tahap 18. Fakta bahwa alat berat yang digunakan untuk kegiatan penanaman sawit di lahan musuh adalah kayak musuh. Berdasarkan bukti pelepasan hak dari terdakwa pasal 110 A dan B Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemasukan yang diberikan dari pemerintah bagi yang terlanjur menanam sawit di hutan
dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani sawit yang terlanjur terbangun dan juga masa depan. 5 bahwa terhadap periode tersebut akan pertimbangan sebagai berikut terhadap alasan pertama dan ketiga bahwa terdakwa adalah sebagai pemodal dan alat berat yang digunakan untuk mengakibatkan penanaman sawit adalah milik saksi M. Yusuf, di mana dalam periode perjanjian antara terdakwa dan M. Yusuf sangat jelas di mana segala perizinan operasional serta tanggung jawab terkait usaha kerjasama adalah tanggung jawab saksi M. Yusuf sebagai pemerintahan, sedangkan terdakwa sebagai pemodal tidak dapat diminta pidana. Terhadap pembelaan tersebut di mana sebagaimana dapat unsur di atas bahwa terdakwa memang pemodal dan ada kerjasama antara saksi M. Yusuf dengan terdakwa, di mana penjualan 3 unit sepakat kepada saksi M. Yusuf merupakan bagian dari modal kerjasama, di mana keuntungan yang akan diberikan setelah pembangunan kedua kelapa sawit selesai, di mana terdakwa mengetahui bahwa lahan masuk dalam kawasan hutan dan biaya operasional dan biaya kawasan kelapa, sehingga tanpa modal terdakwa saksi M. Yusuf sudah menilai pembagian tersebut. Di sisi lain, perjanjian perdata tidak dapat menghapuskan pidana. Oleh karenanya alasan periode 1 dan 3 akan disampaikan. 5 bahwa terhadap alasan kedua dan keempat yang perihal keterlanjuran bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pasal 110A maupun 110B Undang-Undang Cipta Kerja merupakan solusi dari pemerintah untuk menciptakan pasien dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, di mana peraturan tersebut memberi kepastian hukum penyelesaian terhadap kondisi kawasan kebun atau tambang yang sudah mempunyai izin namun tidak masuk kawasan hutan, kawasan kebun tidak mempunyai izin baru masuk ke kawasan hutan, atau kawasan kebun atau tambang yang sudah dibangun milik masyarakat yang tidak di kawasan hutan dan yang sudah tinggal lebih dari 5 tahun dan memiliki lahan maksimal 5 hektar, di mana pengajuan kejatuhan pidana terhadap keterlanjuran merupakan ultimum remedium dan harusnya menjadi pidana denda. Dalam hal tersebut, mana pasalnya adalah keterlanjuran sebagaimana dalam pasal 110A maupun 110B Undang-Undang Cipta Kerja adalah kawasan kebun atau tambang yang sudah terbangun pada saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada saat 2 November 2020, sehingga majelis berpendapat untuk kebun atau tambang yang sah tanggal 2020 yang terus melakukan kegiatan dan masih dalam tahap pembukaan lahan atau dalam proses yang dilakukan tanpa memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan bukan merupakan masuk ke dalam keterlanjuran dan oleh karenanya yang terjadi pidana. Ini membawa perbuatan terdakwa di mana pada saat beberapa alat Polri alat berat masih dilakukan untuk membuka lahan dan membuat kanal, oleh karena masih dalam proses pembangunan, oleh karenanya terdakwa akan dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari terdakwa dinyatakan tidak diterima dan oleh karenanya akan disampaikan. Membawa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang mengusung kronologi dan dari segala alasan benar dan alasan lemah serta terdakwa bertanggung jawab, maka terdakwa harus dengan alasan dan dijatuhi pidana. Membawa selain daripada itu tujuan pemidana adalah bukan sebagai sarana membalas dendam, tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi kesenangan antara terdakwa dengan masyarakat. Maka pada saat pidana tersebut terdakwa akan jatuh pidana yang lamanya akan sebagai keputusan. Ini membawa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti dapat melatih penjara dan denda. Kalau terdakwa selain menjatuhi pidana penjara juga jatuhi pidana denda yang dilakukan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Membawa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa sudah disetujui, maka dengan dipidananya terdakwa maka keputusan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang terhadap barang bukti akan termuat dalam putusan yang pada pokoknya barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara Muhammad Yusuf, maka terhadap seluruh barang bukti akan dikembalikan kepada penuntut untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Muhammad Yusuf. Ini membawa sebelum dilakukan pidana terhadap terdakwa maka dipertimbangkan keadaan yang membenarkan dan membenarkan terdakwa. Keadaan yang membenarkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ukuran lahan yang dibuka untuk menjadi kebun kelapa sawit cukup luas. Keadaan yang meringankan terdakwa bisa persidangan melalui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa belum akan dipidana. Ini membawa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diminta pulang untuk membayar
perkara, memperhatikan pasal sebagaimana dalam pasal umum dan undang-undang 8 tahun 81 undang-undang percaya pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan urusan ini. Mengadili satu menyatakan terdakwa Nofrianto alias Gomez secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja serta menduduki kawasan secara tidak sah sebagaimana dakwaan pasal 1. Dilakukan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena tindak pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di proses dari pidana yang menjadikan menetapkan terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti keseluruhannya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Muhammad Yusuf, membagikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang terkena sebesar Rp5.000. Mungkin hari dalam surat keterangan umum oleh majelis hakim dibantu oleh panitia pengganti dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum. Ya, pada putusan tersebut terdakwa penuntut umum punya hak yang sama untuk terima putusan. Pikir-pikir dalam waktu 7 hari atau langsung menjalani silakan. Kami bandingkan. Oke. Karena masih ada satu bukti yang sampai dengan banding, maka perkara akan diperiksa kembali di pengadilan negeri Pekanbaru. Maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nofrianto alias Gomez selesai dan sudah